Selamat siang teman-teman semua. Saat ini kita akan mempelajari tentang bakteriologi. Nah, bakteriologi merupakan salah satu cabang dalam ilmu mikrobiologi. Jadi bakteriologi ini merupakan salah satu ilmu yang mempelajari tentang bakteri. Nah, bakteri sering disebut juga sebagai makhluk hidup yang sangat kecil dan uh, sering juga disebut sebagai makhluk hidup mikroskopik. Nah, kenapa sampai disebut sebagai makhluk hidup mikroskopik? Karena bakteri hanya dapat dilihat bentuknya menggunakan mikroskop. Jadi tanpa mikroskop kita tidak bisa membedakan, kita tidak bisa melihat bentuk dari bakteri itu seperti apa. Nah, bakteri untuk hidup dia itu harus membutuhkan, dia ada beberapa faktor yang mempengaruhi kehidupannya, yaitu faktor tersebut misalnya pH, kebutuhan nutrisi, terus kemudian suhu, kemudian oksigen juga dapat berpengaruh. Tetapi untuk oksigen ini ada beberapa bakteri yang membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya dan juga ada yang tidak membutuhkan bakteri untuk pertumbuhannya. Nah, kalau kelompok bakteri yang membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya disebut dengan bakteri aerob. Kalau yang tidak membutuhkan oksigen itu disebut dengan bakteri anaerob. Tetapi dalam perkembangannya ada bakteri juga yang dia dapat hidup pada keadaan yang oksigen tersedia dan juga pada saat oksigen yang tidak tersedia. Nah, bakteri ini tergolong dalam kelompok bakteri fakultatif anaerob. Oke? Nah, pada kondisi tertentu ketika bakteri itu dia misalnya tidak tersedia nutrisi atau lingkungannya yang tidak mendukung untuk dia bisa dapat hidup, bakteri akan membentuk spora atau disebut dengan endospora. Nah, endospora ini tidak semua bakteri dapat membentuk struktur ini, hanya sebagian bakteri saja. Misalnya kita bicara tentang bakteri Bacillus anthrax, itu kan dia dapat membentuk spora. Ingat, ketika bakteri membentuk spora ini hanya dalam keadaan tertentu saja, yaitu di mana lingkungan bakteri yang tidak mendukungnya untuk dia bertahan hidup. Dan tidak semua bakteri dapat membentuk spora. Oke? Nah, bakteri ini diklasifikasikan dengan berbagai metode atau berbagai cara. Salah satunya diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan juga kebutuhan oksigen. Seperti saya sudah sebutkan tadi, ada bakteri disebut dengan bakteri aerob maupun anaerob, dan juga itu berdasarkan struktur dinding sel. Nah, tetapi dalam materi kali ini saya akan membahas hanya klasifikasi yang paling sering ditemui di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di dalam klinik, teman-teman di dalam klinik itu teman-teman paling tidak semua teman-teman menemui istilah-istilah klasifikasi, tetapi hanya beberapa saja yang merupakan istilah klasifikasi yang paling sering digunakan. Oke, nah ini salah satu adalah klasifikasi dari bakteri, yaitu berdasarkan bentuk. Nah, berdasarkan bentuk, bakteri dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok kokus, kelompok base, dan kelompok spiral. Ada beberapa sumber juga mengatakan bahwa sebenarnya bakteri itu dia terdiri 5 bentuk atau 5 kelompok, yaitu kelompok kokus, base, spiral, dan ada tambahan, yaitu Vibrio dan Spirochaeta. Tetapi kalau kita merujuk kepada sumber yang mengatakan bahwa bakteri hanya terdiri dari 3 kelompok, yaitu kelompok kokus, kelompok base, dan kelompok spiral, itu dia sudah mengikut 2 kelompok tadi, yaitu bakteri Spirochaeta dan Vibrio. Vibrio dan Spirochaeta sudah terinclude ke dalam bakteri, yaitu bentuk spiral. Kenapa bentuk spiral? Karena penjelasan dari bakteri bentuk spiral yaitu bakteri yang memiliki cekukan. Nah, seperti yang menjadi pertanyaan, apakah bakteri Vibrio dan Spirochaeta tidak memiliki lekukan? Nah, ternyata kita lihat mereka juga memiliki lekukan, sehingga mereka dimasukkan ke dalam bakteri berbentuk spiral. Oke, yang pertama kita akan bahas yaitu bakteri kokus. Nah, ketika teman-teman lihat di gambar ini, pada gambar A itu adalah bakteri bentuk kokus. Nah, bakteri bentuk kokus inilah bakteri yang bentuknya bulat. Nah, berdasarkan bentuk bakteri kokus juga, bakteri ini dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu misalnya ada bakteri yang tergolong dalam jenis monokokus, yaitu bakteri yang hidupnya sendiri-sendiri. Kemudian ada Diplococcus, bakteri yang hidupnya berpasangan. Kemudian ada Streptococcus, adalah bakteri kokus yang bentuknya menyerupai rantai.
Karena setelah membela diri, bakteri dia tidak terlepas antara satu bakteri dan bakteri lain, tapi dia itu saling menempel dan menempel dia membentuk sebuah rantai sehingga disebut juga dengan Streptococcus. Nah, kemudian ada bakteri Sarkina. Bakteri Sarkina adalah bakteri berbentuk kokus yang dia itu menyerupai kubus. Kemudian ada juga Staphylococcus adalah bakteri kokus yang hidupnya berkelompok-kelompok atau dia membentukkan gugusan. Sehingga jika terlihat di bawah mikroskop itu dia mirip seperti buah anggur, kumpulan buah anggur ya. Jadi kalau teman-teman lihat buah anggur itu kan dia dia itu satu buah tapi dia itu membentuk kumpulan kan, kumpulan-kumpulan. Sehingga itu Staphylococcus ini sering disebut juga sebagai bakteri yang mirip dengan buah anggur. Nah, kemudian bentuk yang kedua itu adalah basil. Nah, basil ini jika teman-teman lihat pada gambar B. Nah, gambar B ini dia seperti basil ini adalah bakteri yang berbentuk seperti batang atau silinder. Nah, bakteri ini berdasarkan bentuknya juga dibagi menjadi beberapa jenis. Yaitu ada juga yang menyebutkan bahwa bakteri yang terdiri dari bakteri monobasil, yaitu bakteri basil yang hidup sendiri, diplobasil bakteri yang hidup berpasangan, kemudian streptobasil bakteri basil yang membentuk rantai, kemudian ada kokobasil. Kokobasil adalah bakteri basil yang menyerupai basil dan kokus. Jadi dia juga bentuknya tidak terlalu seperti batang, tetapi juga bentuknya tidak terlalu seperti bulat atau seperti kokus. Jadi misalnya dia itu bentuknya agak lonjong gitu. Artinya dia bentuknya tidak seperti batang, tetapi juga tidak seperti kokus, yaitu bulat. Oke, kemudian yang ketiga itu adalah bakteri berbentuk spiral. Nah, bakteri berbentuk spiral ini adalah kelompok bakteri yang memiliki lekukan. Nah, bakteri spiral ini dibagi menjadi, dia memiliki beberapa jenis juga. Ada yang disebut dengan spirillum, atau bakteri yang spiral yang memiliki sel yang kokoh, dan juga ada yang disebut dengan bakteri Spirochaeta. Spirochaeta adalah bakteri yang memiliki sel yang lentur, dan dia itu bebas bergerak, dan juga ada disebut dengan bakteri Vibrio. Nah, bakteri Vibrio ini adalah bakteri yang bentuknya mirip seperti tanda koma. Karena dia itu hanya satu lekukan saja, sehingga itu mirip seperti tanda koma. Kalau koma kan itu seperti satu lekukan saja. Kalau misalnya kita bicara tentang Spirochaeta itu lekukannya paling sangat banyak ya. Misalnya kita berbicara Spirochaeta, misalnya itu bakteri teman-teman mungkin kalau teman-teman baca penyakit yang berhubungan dengan banjir, salah satu di antara banyak jenis ya, ada beberapa penyakit yang berhubungan dengan berkaitan dengan banjir, misalnya diare dan lain sebagainya. Tapi ada salah satu bakteri juga yang dikaitkan dengan banjir, yaitu adalah leptospirosis. Nah, leptospirosis ini biasanya ketika banjir itu dia sering muncul pada saat banjir. Karena apa? Karena bakteri ini dia itu dibawa oleh tikus, kemudian ketika tikus dia itu kencing ke air pada saat banjir kan, otomatis air kencing tikus ini kan dia tuh ikut bersama dengan banjir. Nah, ketika pada saat orang dia memiliki luka dan ketika air kencingnya sudah terkena ikut dengan air banjir, dia tuh kena, dan pada saat itu juga terdapat bakteri Leptospira, maka di situ dia akan menyebabkan terjadinya penyakit. Nah, sehingga bakteri Leptospira ini paling banyak muncul pada daerah-daerah yang memiliki terjadi banjir. Karena apa? Karena bakteri itu didapat penyebarannya sangat baik ketika melalui banjir. Nah, bakteri yang penyebab penyakit leptospirosis disebut dengan bakteri Leptospira. Nah, bakteri Leptospira ini memiliki beragam jenis juga ya teman-teman. Dia tidak hanya satu jenis. Oke, kemudian kita pindah ke slide berikut. Nah, berdasarkan struktur bakteri dibagi menjadi dua struktur utama, yaitu struktur eksternal dan struktur internal. Nah, tetapi ada beberapa sumber juga mengatakan bahwa sebenarnya bakteri ini dia bukan terdiri dari dua struktur saja, tetapi terdiri dari tiga struktur. Struktur yang tambahan itulah struktur dinding sel. Nah, tetapi kalau misalnya teman-teman mempelajari bahwa sumber yang mengatakan bahwa dia hanya terdiri dari dua struktur, itu pada struktur eksternal sudah terinclude dinding sel. Jadi tidak ada perbedaan antara bakteri yang terdiri dari tidak ada perbedaan antara sumber yang mengatakan bahwa bakteri dia terdiri dari dua struktur dan bakteri yang terdiri dari tiga struktur. Semuanya itu tetap sama. Nah, tetapi saya lebih merujuk kepada yang mengatakan bahwa bakteri itu
dia hanya terdiri dari dua struktur, yaitu struktur eksternal dan struktur internal. Kenapa? Karena banyak sumber yang mengatakan demikian, dan juga struktur eksternal dia sudah menginput struktur dinding sel ke dalam struktur. Jadi struktur eksternal itu dia itu terdiri dari yang pertama itu dinding sel, yang kedua itu flagel, yang ketiga itu picocalyx, dan yang keempat itu adalah pili, dan yang kelima itu adalah fibra. Nah, kalau struktur bakteri internal itu adalah yang pertama itu membran sitoplasma, yang kedua itu plasmid, yang ketiga itu badan infusi, yang keempat itu ribosom, dan yang kelima itu area nukleus atau yang disebut dengan nukleoid. Kemudian ada juga yang daerah yang disebut dengan mesosom. Oke, kita mulai dulu dari struktur eksternalnya. Jika teman-teman lihat di sini ada yang disebut dengan glycocalyx. Nah, glycocalyx ini di sini tidak ada gambar yang menunjukkan bahwa struktur glycocalyx, tetapi struktur glycocalyx itu telah menjadi penyusun utama dari kapsul. Jadi kapsul bakteri ini dia disusun oleh glycocalyx, dan fungsi dari kapsul ini adalah dia menutupi dan melindungi sel bakteri, melindungi dinding sel bakteri. Nah, salah satu fungsi kapsul yaitu dia itu mencegah adanya fagositosis. Nah, fagositosis itu apa? Fagositosis adalah kemampuan sel sistem imun untuk memakan benda-benda asing, termasuk mikroorganisme, dalam hal ini bakteri. Nah, yang menjadi pertanyaan, sel fagosit ini apa sebenarnya? Nah, sel fagosit ini adalah sel yang dimiliki oleh sistem imun. Sistem imun manusia, yaitu salah satunya adalah makrofag. Jadi makrofag itu merupakan sel fagosit yang dapat memakan mikroorganisme atau benda-benda asing masuk ke dalam tubuh. Salah satunya dia dapat memakan bakteri. Nah, tidak semua bakteri dia memiliki kapsul, hanya sebagian saja yang memiliki kapsul. Nah, jadi bakteri yang tidak memiliki kapsul itu dia lebih rentan untuk difagosit oleh sel makrofag atau sel fagosit sistem imun lainnya. Nah, kalau misalnya bakteri yang memiliki kapsul itu dia dapat melindungi bakteri dari proses fagositosis oleh sel fagosit. Ingat, fagositosis dan fagosit itu berbeda ya. Kalau fagositosis merupakan proses fagosit. Kalau fagosit saja itu, kalau sel fagosit dia merupakan sel yang memiliki fungsi sebagai fagosit. Ingat di kedua perbedaan ini. Fagositosis itu merupakan proses di mana sel dapat memakan mikroorganisme. Kalau sel fagosit adalah sel yang memiliki kemampuan untuk memakan mikroorganisme. Oke, kemudian bagian yang berikut itu adalah flagel. Nah, flagel ini dia merupakan benang yang terdapat pada sel bakteri yang panjang, dan juga dia itu agak besar, dan dia itu bengkok. Bentuknya itu bengkok. Kemudian fungsi dari flagel ini dia sebagai alat gerak, dan dia itu hanya terletak di salah satu bagian polar dari bakteri. Jadi dia tidak terletak di seluruh tubuh, tidak, hanya terletak di salah satu bagian saja, bagian paling ujung dari bakteri tersebut. Dan fungsinya adalah sebagai alat gerak. Jadi flagel itu dia berfungsi sebagai alat gerak. Dan flagel ini disusun oleh suatu protein, yaitu protein struktural. Nah, apa yang disebut dengan protein struktural adalah protein yang dapat membentuk suatu struktur di dalam suatu sel. Kalau teman-teman mempelajari tentang dogma sentral, seperti yang saya sudah ajarkan beberapa waktu yang lalu, yaitu pada IDK pertama, itu dalam materi, kalau tidak salah itu pertemuan kedua atau ketiga itu. Pada saat saya membawa tentang materi tentang konsep genetik. Nah, dalam konsep genetik itu ada materi yang saya bahas tentang dogma sentral. Nah, dogma sentral itu bagaimana ketika DNA mengkode protein, ya, DNA dia akan ditranskripsi menjadi RNA, kemudian RNA akan ditranslasi menjadi protein. Nah, protein yang dihasilkan ini kan dia belum bisa menjadi protein yang fungsional, sehingga itu dia harus mengalami proses yang disebut dengan kodifikasi. Kodifikasi adalah proses kelipatan atau juga proses pematangan yang dapat membuat protein yang dihasilkan tadi yang belum fungsional menjadi protein yang fungsional. Nah, protein yang fungsional itu salah satunya adalah protein
struktural. Nah, protein struktural ini pada flagel disebut dengan flagellum. Oke, kemudian yang flagel ini dia tuh memiliki beberapa jenis juga, yaitu ada yang disebut dengan monotrik, juga amfitrik, lopotrik, dan peritrik. Kemudian fimbria. Fimbria adalah, jika teman-teman di sini, fimbria ini tersebar di seluruh tubuh bakteri. Kemudian fimbria ini adalah benang halus yang berukuran lebih pendek, kecil, dan lurus dibandingkan dengan yang dimiliki oleh flagel. Jadi dia ukuran dari fimbria ini lebih pendek dibandingkan dengan flagel. Nah, kalau misalnya pada ukuran benang flagel diperkirakan sekitar 12-30. Kalau ukuran fimbria di bawah itu, di bawah 12. Kemudian fimbria, dia berfungsi untuk penempalan bakteri atau adhesi pada sel host yang memicu terjadinya kolonisasi pada permukaan sel host. Fimbria ini letaknya di seluruh tubuh. Perlu teman-teman ingat bahwa tidak semua bakteri memiliki fimbria dan memiliki flagel. Jadi tidak semua ya, hanya sebagian bakteri saja yang memiliki fimbria dan memiliki flagel. Begitupun kapsul, tidak semua bakteri memiliki kapsul dan tetapi hanya sebagian saja yang memiliki kapsul. Kemudian bagian yang berikut itu adalah pili. Nah, pili di sini tidak ada ya, tidak ada gambar di sini yang menunjukkan pili. Tapi saya mau mengatakan bahwa ada sebagian bakteri yang dia memiliki pili. Nah, pili itu apa? Pili itu adalah benang halus yang berukuran lebih pendek dan lebih kecil dan lurus dibandingkan yang dimiliki oleh flagel. Tetapi dia lebih panjang jika dibandingkan dengan jika dibandingkan oleh fimbria. Nah, apa fungsi pili? Pili itu adalah pili dia memiliki fungsi sebagai alat transfer genetik dari satu sel bakteri ke bakteri lainnya. Nah, transfer genetik yang terjadi melalui pili ini adalah disebut dengan proses konjugasi. Tidak semua bakteri dia itu memiliki pili, jadi hanya sebagian saja bakteri yang memiliki pili. Nah, kalau teman-teman nanti mempelajari transfer genetik pada bakteri itu dia memiliki beberapa metode juga, teman-teman. Memiliki beberapa cara. Yang pertama itu adalah melalui konjugasi, dan yang kedua itu melalui transformasi, dan yang ketiga itu melalui transduksi. Jadi melalui 3 cara itu. Nah, kalau bakteri-bakteri yang memiliki pili, itu dia dapat melakukan transfer genetik dengan menggunakan konjugasi. Nah, tetapi di sini teman-teman hanya tahu saja bahwa transfer genetik itu dapat terjadi melalui yang pertama konjugasi, transduksi, dan transformasi. Nah, teman-teman hanya perlu tahu 3 jenis itu saja. Dalam materi ini saya tidak terlalu bahas tentang transfer genetik karena saya rasa teman-teman itu bukan dalam bidang kedokteran, dan juga teman-teman juga bukan ahli kesehatan sehingga harus mengetahui itu. Tetapi saya rasa teman-teman hanya perlu tahu saja 3 jenis itu, karena saya tidak akan kasih, takutnya kalau saya terlalu kasih lebih banyak yang bingung dan banyak yang tidak tahu, percuma saja kan. Jadi saya yang kasih yang penting-penting saja. Oke, kemudian kita lanjut ke dinding sel. Nah, dinding sel ini merupakan suatu struktur kompleks yang terdiri dari komponen yang kaku dan kuat. Tujuannya adalah untuk melindungi sel bakteri. Nah, dinding sel ini juga relatif lentur sehingga dapat menahan tekanan osmotik yang terdapat di dalam sel bakteri. Dinding sel ini dia mengandung peptidoglikan, dan peptidoglikan ini merupakan penyusun utama dari dinding sel. Nah, berdasarkan struktur dari dinding sel ini, yaitu berdasarkan struktur peptidoglikannya, bakteri itu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu bakteri yang disebut dengan bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Dan klasifikasi yang paling banyak nanti akan teman-teman temui di dunia klinik, di dalam bidang kesehatan. Misalnya ada resep obat. Misalnya teman-teman baca kan ada obat. Nah, obat ini indikasinya untuk apa? Dia lebih efektif kepada bakteri gram negatif. Obat itu obat A. Kemudian obat B dia itu lebih efektif kepada bakteri gram positif. Dan klasifikasi yang paling banyak teman-teman akan ketemu di praktek nanti di klinik dibandingkan dengan klasifikasi yang lainnya. Oke, nanti teman-teman nanti mempelajari pembagian ini karena dia nanti saya akan menanyakan terkait dengan bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Oke, itu adalah bentuk dari dinding sel. Nanti dia terbagi menjadi 2 ya, berdasarkan struktur bakteri nanti dibagi menjadi 2, yaitu bakteri yang
disebut dengan bakteri gram negatif dan bakteri gram positif. Tapi nanti untuk pembagian itu nanti kita belajar pada slide selanjutnya. Kemudian fungsi dinding sel itu dia tuh berfungsi untuk menjaga dan mempertahankan bentuk serta keutuhan sel bakteri, dan juga dia berfungsi sebagai determinan antigen pada beberapa jenis bakteri patogen. Jadi tidak semua bakteri itu dia itu memiliki fungsi sebagai determinan antigen. Determinan antigen ini disebut antigen itu adalah molekul yang dapat memacu pembentukan respon imun. Nah, respon imun itu diproduksi oleh apa? Respon imun itu merupakan proses untuk pembentukan antibodi yang dimiliki oleh sel tubuh. Jadi kalau antigen itu dimiliki oleh bakteri, kalau misalnya antibodi dimiliki oleh sel tubuh, itu merupakan suatu proses respon imun yang tujuan adalah untuk membunuh sel bakteri. Kemudian itu adalah struktur eksternal, dan kita akan mempelajari ke struktur internal. Dan struktur internal yang pertama itu adalah struktur membran sitoplasma. Nah, struktur internal itu apa sih? Struktur internal merupakan struktur yang terdapat di dalam sel bakteri. Struktur internal bakteri dia terdiri dari membran sitoplasma, area nukleus, atau yang disebut juga dengan nukleoid, ribosom, mesosom, badan infusi, dan juga plasmid. Oke, sebelum lanjut, tidak semua, ingat teman-teman bahwa tidak semua bakteri dia memiliki dinding sel. Ada beberapa bakteri yang tidak memiliki dinding sel. Jadi tidak semua bakteri memiliki dinding sel ya. Tetapi ada juga bakteri yang tidak memiliki dinding sel. Oke, yang pertama, struktur yang pertama dari internal sel, struktur internal sel adalah membran sitoplasma. Membran sitoplasma merupakan lapisan tipis yang menyelimuti sitoplasma. Membran sitoplasma ini tersusun dari fosfolipid dan protein. Membran ini dia berfungsi sebagai barrier untuk menyeleksi bahan-bahan yang masuk dan keluar sel, dan juga dia berfungsi sebagai tempat pembentukan ATP, membantu pemisahan materi genetik pada saat pembelahan sel. Seperti teman-teman kalau teman-teman ingat ya, ingat pada kalau tidak salah materi, dan saya lupa materi yang keberapa dari yang saya kasih kemarin tentang pembelahan sel. Itu dia mirip seperti itu. Kemudian jadi membran sitoplasma dia merupakan lapisan tipis yang menutupi sitoplasma. Dia tepat setelah dinding sel. Jadi pada saat dinding sel itu dia menutupi sitoplasma, dia menutupi sel, yaitu dia juga menutupi membran sitoplasma. Jadi dinding sel kemudian membran sitoplasma, baru setelah itu sitoplasma. Nah, kemudian kita berpindah ke sitoplasma. Sitoplasma ini merupakan ruas yang terletak di bagian dalam membran sitoplasma. Dan sitoplasma dia mengandung sekitar 80% air. Selain itu juga dia mengandung protein-protein, enzim, karbohidrat, lipid, dan ion organik. Dan dia juga mengandung beberapa ion lainnya, molekul lainnya. Kemudian bagian internal sel bakteri adalah yang lainnya itu adalah ribosom. Nah, ribosom seperti pada sel eukariot yang saya sudah pada materi pertemuan yang kalau tidak salah pertemuan yang pertama tentang biologi sel, saya pernah memberikan pengertian tentang ribosom. Nah, ribosom itu dia merupakan organel yang dapat dia terletak di dalam membran, dia terletak di dalam sitoplasma yang fungsinya sebagai tempat sintesis protein. Ribosom sendiri dia terdiri dari rRNA dan protein. Kenapa sampai disebut dengan rRNA? Karena rRNA itu kepanjangan ribosomal RNA, dan rRNA ini punya fungsi adalah untuk membentuk ribosom. Nah, kemudian bagian yang berikutnya adalah disebut dengan mesosom. Sebenarnya mesosom ini dia merupakan bagian dari membran sitoplasma, tetapi di mesosom, kenapa sampai katakan mesosom? Karena pada bagian membran sitoplasma itu terdapat lekukan yang sangat besar, dan mesosom ini dia mengandung enzim-enzim yang terlibat dalam respirasi dan transfer elektron, sehingga mesosom ini dia memiliki fungsi sebagai tempat berlangsungnya respirasi dan transfer elektron. Respirasi misalnya kita bicara tentang metabolisme ya, sel yang melakukan metabolisme aerob itu dia berlangsung di dalam mesosom. Kemudian
Mesosom dia juga sebagai tempat untuk ditempeli kromosom pada saat sel dia melakukan pembelahan bakteri. Oke, sorry, bukan sel melakukan pembelahan bakteri. Pada saat sel bakteri melakukan pembelahan, jadi mesosom ini pada saat sel dia akan mau melakukan pembelahan, kromosom dia akan menempel pada mesosom, dan ketika dia sudah menempel pada mesosom, maka akan terjadi proses selanjutnya, yaitu proses pembelahan sel bakteri. Kemudian bagian yang berikut adalah badan inklusi. Nah, badan inklusi adalah granul yang mengandung berbagai cadangan nutrisi bagi sel bakteri. Jadi dia seperti gudang, tempat penyimpanan bahan makanan pada sel bakteri. Nah, cadangan nutrisi yang terdapat pada badan inklusi itu seperti misalnya glikogen, metafosfat organik, dan lain sebagainya. Kemudian bagian yang berikut adalah area nukleus atau yang disebut dengan nukleoid. Nah, kenapa pada sel bakteri kenapa kita tidak disebut sebagai nukleus saja? Karena nukleus pada sel eukariot, yaitu pada manusia, kan dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan materi genetik. Nah, pada area nukleus juga dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan materi genetik. Kenapa kita tidak disebut dengan ini sebagai nukleus saja? Tetapi pada sel bakteri kita sebut sebagai area nukleus atau nukleoid. Nah, karena pada nukleus itu dia memiliki membran inti atau membran nukleus. Nah, pada area nukleus dia tidak memiliki membran, tapi hanya cairan yang lebih kental daripada cairan yang terdapat pada sitoplasma. Dan pada area cairan ini dia terdapat materi-materi genetik. Dia terdapat materi genetik yang dimiliki oleh bakteri, sehingga perbedaan utama antara sel eukariot dan sel prokariot salah satunya itu adalah nukleus. Pada sel eukariot, yaitu sel yang dimiliki oleh manusia, itu dia tidak memiliki, itu disebut nukleus karena dia memiliki membran inti. Kalau pada sel prokariot, dalam hal ini sel bakteri, dia tidak memiliki nukleus, tetapi yang dimiliki adalah area nukleoid atau disebut juga dengan area nukleus. Nah, bentuk kromosom bakteri ini dia berbeda juga dengan yang dimiliki oleh eukariot misalnya pada manusia. Kalau bentuk kromosom pada sel bakteri ini adalah bentuknya itu melingkar dan dia tidak memiliki protein histon. Hal ini berbeda dengan bentuk kromosom yang dimiliki oleh eukariot yang bentuknya itu seperti sirkular. Dan juga nukleoid tidak memiliki membran inti sama seperti nukleus. Nah, fungsi dari area nukleus atau nukleoid inilah sebagai penyimpanan materi genetik. Jadi dia fungsinya sama seperti pada nukleus di sel eukariot, yaitu pada manusia. Nah, kemudian bagian yang berikut adalah bagian plasmid. Nah, ingat, plasmid ini tidak semua bakteri juga memiliki plasmid ya. Tidak semua bakteri, hanya sebagian saja. Nah, plasmid ini merupakan materi genetik ekstra kromosomal. Kenapa dia merupakan materi genetik ekstra kromosomal? Karena plasmid ini dia tidak, meskipun dia mengandung materi genetik, tapi dia tidak terdapat di area nukleus, di mana area nukleus atau nukleoid itu dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan genetik. Tetapi plasmid ini dia berada di luar area nukleus atau nukleoid. Letaknya itu terdapat di dalam sitoplasma. Nah, hal ini pada beberapa bakteri, fungsi plasmid ini tidak terlalu penting. Tetapi pada beberapa bakteri lainnya, fungsi plasmid ini sangat penting. Karena fungsi plasmid ini menjadi penting karena dia memiliki fungsi, dalam hal ini itu dia dapat berfungsi sebagai membuat bakteri resisten terhadap antibiotik. Jadi fungsinya dalam resistensi bakteri terhadap antibiotik. Oke. Nah, jadi itu saja adalah bagian dari penjelasan dari struktur sel bakteri, yaitu struktur internal dan struktur eksternal. Oke, ini adalah penjelasan yang saya sudah janji tadi bahwa ini adalah klasifikasi bakteri yang paling sering teman-teman temui di klinik nanti. Nah, bakteri ini, kalau yang tadi dinding sel ini merupakan bagian dari struktur eksternal bakteri. Nah, berdasarkan struktur dinding sel dan pewarnaan, bakteri dibagi menjadi dua jenis, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Seperti yang saya sudah singgung tadi bahwa
bakteri gram positif itu dia memiliki bakteri gram positif maupun bakteri gram negatif itu dia disusun oleh yang namanya peptidoglikan. Nama lain peptidoglikan adalah murine. Nah, pada bakteri gram positif dia memiliki dinding sel yang sangat tebal dibandingkan dengan bakteri gram negatif. Bakteri gram negatif dia memiliki dinding sel yang sangat tipis. Kenapa? Karena pada bakteri gram positif di peptidoglikan atau murine itu sangat tebal. Dia itu tersusun dari dia memiliki beberapa lapisan dan lapisan sangat banyak sehingga membuat bakteri gram positif yang memiliki dinding sel yang sangat tebal. Hal ini berbeda dengan bakteri gram negatif. Bakteri gram negatif dia itu mempunyai lapisan peptidoglikan hanya terdiri dari satu atau dua lapisan saja, sehingga menyebabkan lapisan dari struktur peptidoglikan pada bakteri gram negatif ini dia sangat tipis dan menyebabkan dinding sel bakteri gram negatif lebih tipis dibandingkan dengan dinding sel bakteri gram positif. Nah, kemudian berdasarkan pewarnaan bakteri gram positif ini dia akan berwarna ungu. Kalau bakteri gram negatif dia akan berwarna merah muda. Sehingga kalau misalnya teman-teman lihat di mikroskop, kalau bakterinya sudah diwarnai, ketika lihat itu warna ungu, berarti adalah bakteri gram positif. Kalau dia itu berwarna merah muda, berarti adalah bakteri gram negatif. Oke, itu adalah klasifikasi dari dinding sel bakteri ya. Dan sifat dari bakteri gram positif yang disebabkan oleh lapisan peptidoglikan ini juga sangat berpengaruh dalam dunia medis, yaitu di mana bakteri gram positif ini dia lebih istilahnya apa? Dia lebih resisten. Dia itu dia membutuhkan antibiotik yang dalam dosis yang lebih besar untuk dapat menembus dinding sel bakteri gram positif ini. Kenapa? Karena sangat tebal. Dan dia itu tidak terlalu rentan terhadap guncangan fisik dibandingkan dengan bakteri gram negatif. Bakteri gram negatif itu karena strukturnya yang sangat tipis dibandingkan bakteri gram positif, sehingga dia itu lebih rentan terhadap guncangan fisik. Dan untuk misalnya penggunaan antibiotik itu bakteri gram negatif itu lebih rentan. Karena apa? Karena salah satu fungsinya itu adalah salah satu penyebab itu adalah karena bakteri gram negatif memiliki dinding sel yang sangat tipis. Dan juga bukan berarti bahwa strukturnya saja resistensi antibiotik hanya dipengaruhi oleh dinding selnya saja, tidak. Tetapi ada juga yaitu dinding sel bakteri itu adalah bakteri dia itu kadang-kadang juga bakteri gram positif ataupun gram negatif itu dia tidak bisa dibunuh dengan menggunakan antibiotik. Hal ini kenapa? Karena saya kasih contoh misalnya bakteri gram negatif meskipun dinding selnya dia tipis, tetapi beberapa jenis antibiotik tidak dapat membunuhnya. Kenapa? Karena bakteri sudah mengembangkan sifat resistensi. Nah, sifat resistensi dia muncul akibat penggunaan antibiotik yang tidak rasional. Penggunaan antibiotik yang tidak rasional seperti apa? Misalnya penggunaan dengan dosis yang terlalu berlebihan, atau penggunaan yang tidak sesuai anjuran. Misalnya anjuran dokter itu harus diminum 3 hari berturut-turut, tapi karena pada hari yang pertama ketika kita minum kita sudah merasa baikan, sehingga hari yang kedua dan hari yang ketiga itu tidak diminum lagi. Nah, hal ini akan memberikan kesempatan pada bakteri untuk mengembangkan sifat yang resisten. Ketika sifat yang resisten, maka ini sangat menyulitkan dalam pengobatan terkait penyakit infeksi. Penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri itu sangat sulit untuk diobati karena bakteri dia sudah resisten, sehingga menggunakan jenis antibiotik yang lain yang dapat membunuh bakteri tersebut. Nah, kacaunya dalam beberapa puluh tahun terakhir, 20 tahun terakhir, perkembangan antibiotik itu sangat lambat, sehingga diperlukan penggunaan antibiotik yang rasional. Tujuan apa? Tujuan untuk mencegah resistensi obat. Jadi baik bakteri gram positif dan bakteri gram negatif itu dia dapat resisten terhadap bakteri karena bakteri sudah mengembangkan sifat resistensinya. Bukan sifat resisten, dia mengembangkan mekanisme resistensi. Oke, kemudian kita pindah ke slide yang berikut. Nah, pertumbuhan bakteri itu dia melalui beberapa fase. Fase yang pertama itu adalah fase lak, seperti pada sel eukaryotik, yaitu pada fase genom. Nah, lak ini dia merupakan
tahap di mana bakteri dia itu belum melakukan pembelahan, tetapi dia sudah mempersiapkan diri untuk melakukan pembelahan sel. Jadi laki merupakan fase awal dari pertumbuhan bakteri. Nah, pada fase ini jumlah bakteri masih sangat sedikit. Karena apa? Karena belum melakukan pembelahan. Sama seperti pada fase siklus sel dari sel eukariot, yaitu pada fase genol. Pada fase genol kan bakteri itu belum melakukan pembelahan. Bukan. Fase genol itu tidak ada pada sel bakteri, tapi fase genol hanya terdapat pada sel-sel eukariot. Sel bakteri bukan merupakan sel eukariot, tapi sel bakteri merupakan sel prokariot. Nah, kalau pada fase genol di sel eukariot itu bakteri dia belum melakukan pembelahan, tetapi dia sudah mempersiapkan diri untuk melakukan pembelahan. Hal ini sama seperti sel lak pada sel bakteri. Pada fase ini bakteri belum melakukan pembelahan, tetapi dia sudah mempersiapkan untuk melakukan pembelahan sel. Oke, kemudian fase log. Fase log merupakan fase di mana sel bakteri mulai melakukan pembelahan. Pada fase ini, sel bakteri mengalami pertambahan secara logaritmik, dan fase ini sering disebut juga sebagai fase eksponensial. Pertambahan sel bakteri dalam fase ini sangat banyak, dan pada fase ini juga metabolisme bakteri sangat meningkat, dan sel bakteri lebih sensitif terhadap lingkungannya. Nah, pada fase ini metabolisme sangat meningkat, sehingga hasil metabolisme juga itu sangat banyak, dan juga dia dapat terakumulasi dalam lingkungan. Kemudian fase yang berikut adalah fase stasioner. Fase stasioner merupakan fase di mana jumlah sel bakteri yang baru dihasilkan sama dengan sel bakteri yang mati. Fase log yang telah dijelaskan sebelumnya, jika pertumbuhan bakteri yang tidak terkontrol akan menghasilkan jika sel bakteri yang semakin banyak, dia akan melakukan metabolisme yang sangat banyak juga. Nah, metabolisme yang sangat banyak ini dia akan menghasilkan, dari dia yang melakukan metabolisme, terdapat juga hasil dari metabolisme tersebut. Nah, hasil dari metabolisme tersebut dapat berupa ATP yang digunakan untuk pertumbuhan bakteri, tetapi ada juga hasil buangan, yaitu karbon dioksida. Nah, pertanyaan karbon dioksida mau dikemanakan? Karbon dioksida dia dapat dikeluarkan ke luar sel. Nah, yang jadi masalahnya adalah karbon dioksida itu ketika dia sudah terakumulasi di lingkungan sel, dia akan mempengaruhi pertumbuhan sel. Salah satu yang mempengaruhi pertumbuhan sel itu adalah faktor pH. Faktor pH ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan sel bakteri. Nah, jika terjadi perubahan pH karena akumulasi karbon dioksida tersebut, maka dia akan membuat pH semakin asam. Nah, kebanyakan bakteri tidak bisa hidup pada pH yang asam. Nah, pH yang asam ini akan dapat menyebabkan bakteri mengalami kematian. Nah, sehingga pada fase yang berikut itu, pada fase kematian, merupakan fase di mana jumlah sel yang mati melampaui jumlah sel yang hidup. Kalau pada fase stasioner, itulah fase di mana jumlah sel bakteri yang baru dihasilkan sama dengan sel bakteri yang mati. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena terjadi akumulasi dari hasil metabolismenya. Dan pada fase log ini, bakteri juga dia sangat fase log ya. Pada fase log itu bakteri dia sangat rentan terhadap keadaan lingkungannya. Nah, keadaan lingkungan ini salah satunya dipengaruhi oleh karbon dioksida yang sendiri dihasilkan oleh bakteri. Nah, ketika fase akumulasi terjadi secara terus-menerus, maka perubahan pH di lingkungan bakteri dia akan semakin asam. Kondisi semakin asam ini mengakibatkan bakteri dia akan mati. Nah, ketika jumlahnya bakteri yang mati dan jumlahnya itu dia sama dengan bakteri yang baru dihasilkan, itu disebut dengan fase stasioner. Tetapi jika kematian bakteri ini terus berlanjut, maka dia akan masuk kepada fase kematian. Dan fase kematian ini bakteri dia akan mati, bakteri yang mati dia itu hanya meninggalkan sebagian kecil bakteri yang hidup saja. Misalnya ada 1.100 bakteri yang mati pada fase kematian itu, misalnya hanya ada 99 bakteri. Jadi dia hanya menyisakan 1 bakteri. Atau bahkan karena perubahan yang terlalu ekstrim, maka dia itu dapat menyebabkan bakteri itu dia mati semua. Dari 100 bakteri juga mati, sehingga tidak ada bakteri yang hidup. Oke, itu adalah fase pertumbuhan dari bakteri. Oke, saya rasa itu adalah slide terakhir dari pertemuan kita. Dan nanti jika teman-teman mempunyai pertanyaan, dipersilahkan.